Pada rapat dengan pendapat yang berlangsung kemarin, anggota DPR menyoroti ada perbedaan data yang disampaikan Menteri Keuangan dan Menko Polhukam. Segenting apa pembentukan pansus ini kita bahas bersama narasumber sudah bergabung malam hari ini ada Mas Taufik Basari, anggota DPR Komisi 3. Mas Taufik, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung. Saya sapa juga Pak Yunus Hussein. Pak Yunus mantan Ketua PPATK. Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ke Mas Tobas terlebih dulu. Mas Tobas, Anda kemarin sudah sedikit menyampaikan dasar Anda kemudian meminta atau menyarankan ada pansus di sini. Setelah kemudian Anda menelaah dan mengikuti paparan sampai kemarin sore, apakah semakin tebal keyakinan Anda bahwa memang pansus diperlukan? Ya, saya melihat memang pansus ini diperlukan karena ada dua data yang berbeda. Ada dua cara membaca hasil laporan dari PPATK yang berbeda pula. Nah, ini perbedaan ini kan sangat mendasar ya. Apabila kita ingin melanjutkan laporan ini hingga sampai pada proses penegakan hukum, maka harus didasarkan pada satu data yang benar. Karena data ini adalah pondasi yang akan menentukan arah kemana nantinya tindak lanjut dari data ini. Nah, kalau misalnya datanya sendiri ada dua versi, maka tentu kita belum bisa melakukan tindak lanjut atau tindak lanjutnya bisa jadi keliru. Oleh karena itulah maka pansus ini diperlukan pertama-tama untuk memastikan mana data yang benar ya, dan apa yang menyebabkan ada dua versi data yang berbeda dan mengapa ini terjadi. Kemudian apakah memang ada halangan-halangan yang dialami dalam rangka melakukan penegakan hukum, dan kemudian sistem apa yang harus kita perbaiki. Jadi dari semuanya ini yang harus pertama-tama kita perbaiki adalah datanya. Kita harus punya satu data, bukan dua versi data. Kalau masih seperti ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itulah pansus ini diperlukan ya, agar kita bisa menggali lebih dalam lagi. Ya, penjelasan Pak Mahfud kemarin bersama dengan Kepala PPATK itu bukannya malah semakin jelas, tapi malah semakin membingungkan karena itu tadi berbeda dengan keterangan Ibu Sri Mulyani yang disampaikan di Komisi 11. Kalau menurut Anda seperti apa, dan kemudian sampai apakah itu juga yang menurut Anda betul-betul diperlukan pansus untuk memperjelas ini semua kepada publik? Ya, jadi sebenarnya apabila Pak Mahfud tidak mempublikasikan data yang menurut saya juga masih data yang prematur ya, karena belum jelas, belum detail, dan belum terverifikasi, itu yang kemudian akhirnya membuat persoalan menjadi seperti ini. Sebenarnya apabila semua dikerjakan sesuai dengan SOP-nya ya, PPATK kan itu adalah intelijen keuangan. Ya, ketika mereka menemukan data ini, kemudian berkoordinasi dengan berbagai pihak, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, kemudian memilah data mana yang dapat ditindaklanjuti untuk penegakan hukum, data mana yang masih harus ditelusuri lebih lanjut oleh kementerian lembaga terkait, data mana yang setelah diverifikasi ternyata wajar, sehingga itu yang harusnya kemudian menjadi data final. Saya masih belum melihat atau mendapatkan kepastian bahwa data 349 ini adalah data yang final, yaitu data final untuk menuju arah pada penegakan hukum. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, oleh karena itulah maka kemarin di DPR ketika mempermasalahkan ini, kemudian masyarakat malah membuli DPR, mengesankan bahwa seolah-olah ingin menghalang-halangi proses membongkar ini semua, padahal yang ingin dilakukan oleh DPR adalah mendudukkan ini sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturan peraturan yang berlaku, sehingga dapat optimal untuk mendukung kerja-kerja PPATK ya, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh karena itulah maka kita harus kembali dudukan ini ya, supaya semua menjadi jelas, sehingga yang tadi dikatakan 349 triliun itu adalah satu tindak pencucian uang, itu yang harus dipastikan. Jangan-jangan nanti hanya tersisa 100, hanya tersisa 30, hanya tersisa 3 triliun. Nah, itu kan akhirnya menjadi masalah lagi gitu lah. Oleh karena itu sama-sama kita bereskan ini yang memang sudah agak kacau ya, kita dudukkan satu persatu persoalannya, dan kemudian kita pilah-pilah sehingga kita bisa tahu mana yang akan bertindak lanjut, mana yang akan ditelusuri lebih lanjut, mana yang ternyata
kita keluarkan dari data ini karena ternyata tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu yang harus dilakukan. Termasuk kemudian juga sejauh ini dari Ketua Komisi 3 mengatakan pansus itu tidak diperlukan sebenarnya. Yang perlu adalah Menko Polhukam sebagai Ketua Komite kemudian berkoordinasi secara internal, betul-betul di-clearkan dulu di dalam, baru kemudian ditindaklanjuti dan baru disampaikan ke publik. Bagaimana dengan solusi itu, Mas Tobas? Ya bisa berjalan, bisa itu dulu yang berjalan, atau bisa juga berjalan beriringan juga dengan pansus. Ya, bisa saja pansus berjalan sekaligus juga mengawasi agar secara internal di Komite Nasional, Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita berharap ada rapat-rapat, ada konsolidasi data dan sebagainya. Ini kan begini ya, agar masyarakat juga tahu dan mungkin juga saya ingin mendapatkan penjelasan juga dari Pak Yunus ya. Yeah. Kalau kita logika saja nih, ini kan PPATK melakukan analisis, ketemulah dia kajian, ya katanya ada transaksi mencurigakan. Yang kalau kata PPATK bahkan sudah menjadi TPPU ya, padahal ya itu tadi kita bisa berdebat di situ. Kan yang harusnya menetapkan itu adalah penyidik. Oke, tapi anggaplah kita menerimalah keterangan dari PPATK dan Pak Mahfud. Nah, apa yang ditemukan oleh, apa yang dikaji oleh PPATK itu kan harusnya diverifikasi lagi. Nah, karena itu sejumlah surat, 100 surat di surat pertama, kemudian 300 surat yang di surat kedua disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan kan memverifikasi data itu dan keluarlah penjelasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Ya, ada 74 triliun yang surat yang dikirimkan ke APH, ada 253 triliun yang terkait dengan transaksi perusahaan korporasi yang di dalamnya di situ ada 189 triliun juga untuk satu subjek. Kemudian ada 22 triliun yang terkait dengan korporasi dan pegawai. Dari 22 triliun itu dipecah lagi 18,7 triliun itu terkait dengan korporasi yang menurut Ibu Sri Mulyani tidak terkait dengan pegawai, dan sisanya hanya 3,3 triliun yang terkait dengan pegawai. Nah, ini kan hasil verifikasi. Nah, saya tadi membayangkan bahwa setelah keterangan Ibu Sri Mulyani ini ada koreksi yang disampaikan oleh Pak Mahfud terkait dengan data awal yang tadinya disampaikan kepada Ibu Sri Mulyani, tapi Pak Mahfud sendiri bertahan dengan datanya dan kemudian malah menyatakan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini kan kita jadi tidak jelas nih. Oleh karena itulah yang paling penting semuanya yang mana yang benar, yang mana yang jelas, yang mana kemudian kita harus pilah-pilah, ya, itu paling penting dari semuanya. Sebelum kita melanjut kemanapun, data dulu yang harus kita bereskan. Dan itu bisa dilakukan jika komite ini melakukan rapat, ya, sesuai dengan tugasnya di komite, bereskan dulu datanya, tapi di sisi lain agar kita juga bisa mengawasi bahwa itu berjalan, pansus pun juga bisa turut mengawasi proses ini agar bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Yunus silakan. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Tobas berkaitan dengan data itu dan juga interpretasinya. Silakan Pak Yunus. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah data ini. Pertama, seperti disampaikan oleh Pak Tobas tadi, komite TPPU yang level pimpinan ya, plenary, ketuanya Pak Mahfud ya, anggotanya ada sekian belas menteri, kepala lembaga, silakan mengadakan rapat dan lakukan rekonsiliasi data yang ada di keuangan, ada di Pak Mahfud, yang dikasih oleh PPATK. Tolong direkonsiliasikan, yang benar itu finalnya yang mana, yang sama, itu pertama. Baru dilepas ke publik gitu. Jangan masih setengah-setengah matang dilepas jadi bikin rame. Yang kedua, tolong diperintahkan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak, penyidik Bea Cukai melakukan tindak lanjut untuk meneliti tindak pidana asal perpajakan dan TPPU-nya, tidak pidana kepabeanan dan cukai dan TPPU-nya, tolong dilakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan. Kalau sudah ada 2 alat bukti bisa naik menjadi penyidikan. Yang ketiga, ya sudah tentu KPK bisa supervisi, sebenarnya fungsi supervisinya. Yang penting DPR ini, Mas Tobas ya, DPR tolong dipantau tadi, rekonsiliasi data tadi. Nah, penyidikannya ini, PPATK kan sering menyebutkan tidak sampai separuh LH-nya di follow up. Dan ternyata ini follow up-nya kan cukup lama makan waktu. Tolonglah DPR memonitor, mengawasi bagaimana tidak lanjut dari sekian
sekian banyak LHA yang sampai sekarang belum begitu tuntas. Karena LHA itu sebenarnya bukan seperti LKPN yang self assessment, dia sudah setengah matang. Yang menyusun itu pakar-pakar, analis-analis menggunakan data, sehingga tinggal dilakukan katakanlah ketika mencari bukti permulaan itu nanti bisa ditingkatkan menjadi penyidikan seperti dalam kasus Alun, ya seperti itulah kurang lebih jalurnya. Kalau nggak ada alat bukti, tidak ada pidana, ya hentikanlah kasusnya gitu. Oke, Mas Tobas, terakhir kepada Anda. Begitu ada, jadi 3 pesan saya. Pertama, rekonsiliasi perlu. Ya, baik. Terakhir ke Mas Tobas. Mas Tobas, banyak yang mengkhawatirkan jika kemudian pansus terjadi, kemudian hal ini akan ditarik ke politis. Atau justru memang saat ini yang Anda lihat, memang ini sudah ada unsur politiknya? Karena kita melakukan hal yang mengkritisi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, kemudian malah narasi yang berkembang dianggap bahwa DPR mempolitisir ini, kemudian mencoba menghalang-halangi, padahal tidak sama sekali. Ini dalam kesempatan saya ingin publik juga memahami bahwa sama sekali tidak ada niat apapun dari DPR untuk membuat ini menjadi tertutup. Justru untuk kita membantu membuka, tapi dengan cara yang benar. Nah, termasuk juga mengawasi kerja-kerja yang ternyata memang apabila kita biarkan tanpa pengawasan, ya akhirnya seperti ini nih. Data yang tidak jelas, kemudian berbeda, dan masing-masing mungkin saja bertahan, tidak mau mengkoreksi. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, oleh karena itulah maka DPR menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh konstitusi. Kita mengawasi tugas dari komite ini, dan tujuan utamanya sama semua, kita sama ya, Pak Yunus, Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani di DPR, kita ingin ini semua tuntas, yang jahat itu ditangkap, yang melakukan kejahatan diproses hukum, tapi juga sebaliknya, apabila ada data yang ternyata transaksinya normal harus dikeluarkan dari data itu, apabila ada yang menghalangi proses ini, kita bereskan semuanya, termasuk apabila ada sistem yang kurang, yang memungkinkan ini terjadi, maka harus kita lakukan reformasi terhadap sistem yang ada. Nah, itu yang akan kita lakukan ke depannya, bukan dalam rangka politis, tapi justru dalam rangka DPR menjalankan tugas untuk mengawasi apa yang menjadi kewajiban dari eksekutif. Oke, baik. Semoga juga jika memang pansus ini kemudian nanti dibentuk dan dijalankan, semoga juga seluruh anggota DPR betul-betul memiliki pola pandang yang sama dengan Anda ya, Mas Tobas ya? Bahwa ini tidak ada unsur. Ya, betul. Oke.